Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Reliance Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kita sudah bersama dengan Lanjar Nalvi, Head of Research Reliance Sekuritas. Mas Lanjar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi IHSG akhirnya menguat kurang lebih 1,12%. Apa yang menurut Anda bergerak di pasar hari ini? Oke, yang pertama, kalau saya lihat ya, di mana The Fed melakukan pernyataan untuk tidak menaikkan suku bunga hingga ke tahun 2023. Hal ini tentu akan membuat investor lebih cenderung optimis, di mana kita tahu sebelumnya yield obligasi 10 tahunan di Amerika itu naik signifikan ya, hingga di atas 1,5%. Hal tersebut memicu investor untuk melakukan spekulasi terhadap suku bunga The Fed yang kemungkinan akan dinaikkan. Dan ternyata tadi malam sudah menjawab semua keresahan investor, dan investor melihat The Fed mengambil langkah aman dengan cara menyatakan untuk tidak menaikkan suku bunga. Dan hal tersebut kalau kita lihat dampaknya apa sih kepada Indonesia? Kalau saya lihat dari grafik ya, tingkat suku bunga Indonesia dan The Fed selama tahun 2018 hingga saat ini memang cukup inline. Ya, di mana apabila ada kenaikan pada suku bunga The Fed, otomatis Bank Indonesia mempertimbangkan untuk menaikkan. Nah, investor di dalam negeri melihat itu sebagai indikasi, di mana kalau The Fed tadi malam itu ternyata memang benar spekulasi investor dengan menaikkan tingkat suku bunga The Fed, otomatis investor dalam negeri mengkhawatirkan Bank Indonesia pun akan demikian. Kalau kita lihat efek dari kenaikan suku bunga ini kepada Indonesia, karena inflasi Indonesia sendiri saat ini masih di bawah rata-rata, sehingga kalau suku bunga dinaikkan itu otomatis tidak membantu mendorong tingkat inflasi, pertumbuhan inflasi seperti itu. Oleh karena itu hari ini cukup euforia setelah kita dihajar hampir sejak awal pekan kemarin ya, turun menerus, dan hari Kamis ini euforia setelah The Fed menyatakan untuk tidak menaikkan suku bunga hingga tahun 2023. Oke, baik. Kalau dilihat tadi apa yang Mas Lanjar bilang, ada euforianya di sini. Tapi kalau dari sisi rekomendasi dan juga saham, apa yang bisa direkomendasikan terkait dengan kebijakan yang diambil BI ini? Oke, pemerintah memang akhir-akhir ini banyak sekali melakukan kebijakan, yaitu relaksasi pajak ya, yang disoroti sangat fokus oleh investor adalah relaksasi pajak pada PPNBM untuk kendaraan. Dan ini yang membuat hari ini pun saham-saham di aneka industri, terutama di otomotif, itu terkena dampak optimisme investor sehingga mengalami penguatan cukup signifikan. Dan juga saham-saham perbankan yang otomatis masih terus didukung oleh pemerintah, di mana pertumbuhan kredit perbankan sendiri saat ini masih cukup rendah dengan adanya tingkat suku bunga yang ditahan ya di bawah 4%, saat ini 3,5%, sangat mendorong ya optimisme di sektor perbankan, sehingga saya lihat saham Astra Internasional, IMAS, hingga BBCA, BBTN, BBRI ini masih cenderung prospektif ke depan. Oke, BBCA ya. Baik, untuk aneka industri seperti apa Mas Lanjar? Oke, untuk aneka industri hari ini ada kenaikan di saham Astra Internasional ya. Astra Internasional naik sekitar 2,69%, di mana setelah Astra Internasional memutuskan untuk tetap membagikan dividen meskipun kinerja dari laporan keuangannya atau kinerja keuangannya itu tidak begitu memuaskan di tahun 2020. Dan hal ini tentu direspon positif ya, meskipun pada penurunan secara kinerja keuangan, Astra Internasional tetap melakukan bagian dividen. Dan juga tadi ya mengenai penghilangan pajak PPNBM untuk kendaraan yang saat ini sudah diketok palu untuk kendaraan dengan cc 1.500 ke bawah, mobil sedan, dan ke depan katanya sedang melakukan pengkajian untuk lebih tinggi lagi, mungkin ke 2.000 hingga 2.500. Dan kalau hal ini
deteriorisasi, otomatis ini akan mendorong di sektor-sektor atau saham-saham otomotif yang related dengan penjualan. Baik, untuk peluang esok seperti apa, Mas Lanjar? Oke, untuk besok ya, saya melihat investor akan lebih cenderung merefleksikan ya penahanan suku bunga di hampir seluruh dunia, dan di mana tadinya khawatiran ada kenaikan suku bunga akibat yield obligasi yang naik, dan ini otomatis akan menjadi momentum untuk pergerakan yang kembali menguat untuk ISG juga, dan juga investor juga akan melihat adanya volatilitas komoditas yang akhir-akhir ini menjadi salah satu trigger juga, di mana harga nikel, harga timah juga akan diperhatikan. Dan untuk secara ISG sendiri ya, kalau saya lihat ada potensi masih penguatan untuk pada perdagangan di hari Jumat nanti dengan pengujian resisten di kisaran 6.387-an, yang dimana itu merupakan level resisten fraktal setelah dia berhasil hari ini rebound tepat di level support rata-rata 5 hari dan 20 hari. Sehingga untuk range pergerakan ISG di hari Jumat nanti kemungkinan berada di kisaran 6.315 hingga 6.387. Baik, terima kasih Mas Lanjar untuk analisa dan juga waktunya bersama kami dalam Closing Market.